Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Safitri. Saya adalah seorang peserta Lasar Kode 4 Diponegoro tahun 2026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan refleksi pembelajaran saya selama mengikuti agenda ketiga. Seperti metode sebelumnya, pada agenda 3 menggunakan metode sinkronus dan asinkronus yang membuat saya belajar aktif dalam memahami materi, berinteraksi dengan pemateri atau sesama peserta Lansar CPNS Kode 4 Diponegoro. Mengerjakan tugas yang membahas tentang manajemen aparatur sipil negara dan Smart ASN pada agenda ketiga. Materi pada agenda ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana ASN dikelola, dikembangkan, dan dipersiapkan untuk menjawab tantangan birokrasi modern. Materi yang pertama, manajemen ASN. Berdasarkan modul manajemen ASN yang saya telah pelajari bahwa manajemen ASN merupakan proses pengelolaan ASN untuk menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, beretika, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menegaskan bahwa ASN bukan sekedar pegawai administratif, melainkan aset strategis negara yang harus kita pertahankan. Poin penting dalam manajemen ASN antara lain kedudukan dan peran strategis, pengelolaan adil, objektif, dan berbasis kinerja. ASN wajib mematuhi nilai dasar, kode etik, dan serta kode perilaku dalam menjalankan tugasnya. Serta yang terakhir, profesionalisme. ASN tercermin dari sikap disiplin, tanggung jawab, dan orientasi pada pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada regulasi ASN. Pengelolaan ASN saat ini didasarkan pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa ASN adalah profesi dengan sistem pengelolaan modern berbasis merit. Regulasi ini menjadi landasan dalam pembinaan karir, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja ASN. Selanjutnya adalah sistem merit. Sistem merit dalam pengelolaan ASN ini yaitu dapat diterapkan saat ini. Salah satunya adalah sistem untuk menekankan bahwa kebijakan dan manajemen ASN ini harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hal tersebut dilakukan tanpa membedakan politik, ras, agama, jenis kelamin, usia, maupun kondisi lainnya. Adapun poin penting dalam sistem merit yaitu 1. Prinsip, artinya keadilan dan kewajaran, objektif, serta berbasis pada kinerja. Yang kedua, manfaat, mendukung akuntabilitas, pelayanan publik, menjamin keterbukaan, dan menciptakan keadilan dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, penggunaan, artinya diterapkan dalam penggandaan ASN, mengembangkan karir, promosi jabatan, serta penilaian kinerja. Yang keempat, ada kelembagaan, artinya melibatkan peran, lembaga, pembina, dan pengawas manajemen ASN. Selanjutnya, ada implementasi dari sistem merit itu sendiri. Implementasi merit bertujuan untuk menciptakan ASN profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Dampak positif dari penerapan sistem merit ini antara lain, kesempatan mencapai puncak karir semakin terbuka, kompetisi antar ASN menjadi lebih sehat dan adil, kompensasi dan penghargaan semakin baik, pengelolaan ASN menjadi lebih transparan dan akurat. Selanjutnya ada Smart ASN. Poin penting dalam Smart ASN yaitu poin pertama, kecakapan digital atau digital skill. Kecakapan digital adalah kemampuan ASN dalam menggunakan perangkat aplikasi dan sistem digital untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Contohnya adalah menggunakan aplikasi administratif dan sistem informatif di rumah sakit, mengelola data dan laporan secara digital, dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik. Yang kedua ada digital etik. Digital etik adalah kemampuan ASN dalam memahami dan menerapkan norma, etika, dan tanggung jawab saat menggunakan teknologi digital. Contohnya adalah menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoaks atau informasi sensitif instansi, dan yang terakhir, menjaga etika komunikasi digital dengan rekan kerja dan masyarakat. Yang ketiga ada digital safety. Digital safety merupakan kemampuan ASN dalam melindungi data pribadi, instansi, serta sistem digital dari ancaman keamanan cyber. Artinya, ASN dituntun memahami risiko keamanan digital dan mampu menjaga kerahasiaan serta integritas data, terutama data pemerintah dan tentunya data masyarakat.
Contoh penerapannya adalah menjaga kerahasiaan data pasien dan data instansi, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak dapat dibagikan, menghindari penggunaan jaringan atau aplikasi yang tidak aman. Yang keempat, ada digital kultur atau budaya digital. Budaya digital ini adalah kemampuan ASN dalam membangun kebiasaan dan pola kerja positif di ruang digital yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan budaya kerja ASN. ASN diharapkan mampu beradaptasi dengan budaya kerja digital, mendukung kolaborasi, inovasi, serta tetap menjunjung tinggi nilai etika dan profesionalisme dalam lingkungan digital. Contoh penerapan perilakunya adalah 1. Berkolaborasi secara daring dengan tim kerja. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan digital pemerintah. Yang ketiga, membangun budaya kerja digital yang produktif dan berorientasi pada pelayanan. Secara keseluruhan, pembelajaran agenda ketiga memberikan pemahaman yang utuh bahwa reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas ASN, manajemen ASN yang berbasis sistem merit, membuat profit smart ASN, serta pemanfaatan teknologi dan AI menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari materi agenda 3 ini, yang ingin saya terapkan di tempat kerja adalah meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme kerja sesuai dengan nilai dan kode etik ASN, membangun kebiasaan belajar, dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, serta mulai memanfaatkan teknologi digital dan AI secara sederhana namun bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas. Sebagai CPNS, saya menyadari bahwa proses pembentukan karakter dan kompetensi ASN ini dimulai sejak masa ini. Agenda 3 menjadi bekal penting bagi saya untuk membangun pola pikir dan sikap sebagai ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Demikian refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.